Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah berjudul konsep jihad. Ini adalah merupakan cupelian dari sebuah kitab berjudul Ahmadiyyatis dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Randa Hajah Ida Rohani SO. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang datang kepada Ibnu Umar putra Khalifah yang kedua yang terkenal, yaitu putranya Umar bin Khattab, dan berkata, "Mengapa 1 tahun engkau menunaikan ibadah haji dan 1 tahun engkau pergi umroh atau haji kecil, dan kamu mengesampingkan jihad di jalan Allah? Engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk berjihad." Ibnu Umar berkata, "Keponakanku Islam berdasarkan pada 5 hal. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah bersembahyang atau sholat 5 waktu. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Yang kemudian adalah berzakat. Dan yang terakhir adalah menjalankan ibadah haji." Orang tersebut berkata, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Allah berfirman di dalam Quran sucinya bahwa apabila 2 kelompok muslimin, 2 kelompok orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah mereka. Kemudian apabila 1 kelompok memerangi kelompok yang lainnya, maka hukumlah kelompok yang memerangi itu sampai mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perangilah mereka sampai tidak terdapat kejoliman." Ibnu Umar berkata, "Kami menjalankan hal ini pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu orang-orang muslim masihlah sedikit, dan orang yang beragama Islam biasa menghadapi hukuman karena agamanya. Mereka dapat membunuh atau menghukumnya. Akan tetapi kemudian para pengikut Islam menjadi berkembang dan tidak ada lagi kedoliman yang tertinggal." Bukhari kitab tafsir di bawah ayat "perangilah mereka sampai kejaliman" berakhir bagian 30 dalam penjelasan surat 2. Kejadian tersebut di atas terjadi beberapa puluh tahun setelah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu ketika orang-orang muslim berperang dalam suatu peperangan yang menghancurkan kedua belah pihak, dan satu pihak telah
mengepung Mekah. Ibnu Umar tidak bergabung dalam salah satu pihak dalam perang ini. Seseorang bertanya kepadanya mengapa dia tidak bergabung dalam peperangan tersebut. Dengan mengacu pada ayat perangilah mereka sampai tidak ada kejaliman atau fitnah. Ibnu Umar menjawab bahwa berperang diperlukan ketika orang-orang Muslim sedikit dan Islam itu sendiri dalam keadaan berbahaya. Karena tidak ada fitnah dan bahaya yang ditimbulkan orang-orang non-Muslim pada saat itu, meskipun mereka masih ada, Ibnu Umar berpendapat bahwa jihad dengan pedang tidaklah diwajibkan bagi mereka. Imam Fakhruddin Razi, seorang pengkaji Quran, menulis menyangkut ayat yang berbunyi barang siapa, saya ulangi lagi, ayat tersebut bunyinya adalah berjuang menghadapi mereka adalah jihad besar. Beberapa orang berkata bahwa ayat tersebut di atas itu mengacu pada usaha-usaha untuk berdakwah. Beberapa pihak lain mengatakan bahwa jihad dapat berarti dua hal tersebut di atas itu. Arti yang pertama adalah arti yang paling akurat karena ayat ini diwahyukan di Mekah dan perintah untuk berperang datang setelah hijrah. Tafsir Kabir volume Romawi 4 halaman 330. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, komentar klasik yang lainnya adalah Ruh Al-Bayan memberikan komentar terhadap hadis yang berbunyi jihad yang terbaik adalah berkata benar kepada tirani, yaitu pemerintahan atau penguasa yang zalim, seperti yang diungkapkan berikut ini. Jihad dikatakan sebagai jihad yang terbaik karena jihad dengan argumentasi dan bukti-bukti adalah jihad yang lebih besar apabila dibandingkan dengan jihad yang menggunakan pedang atau jihad dengan peperangan, yaitu merupakan jihad yang paling ringan atau paling kecil. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, demikianlah kajian ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.